Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah hadir di ibadah sekolah minggu lalu. Oh iya, kakak-kakak juga mau ucapin terima kasih untuk papa mama dan opa oma yang selalu mendampingi adik-adik ibadah sekolah minggu di rumah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Dan selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Cika dari GKP Jemaat Depok. Adik-adik, apa kabarnya? Kak Cika harap adik-adik, mama papa, opa oma, dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, siapa yang udah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini? Udah pada siap semua? Yuk langsung aja, Kak Cika mau absen dulu. Yang pertama ada adik-adik dari Klasis Jakarta, hai. Adik-adik dari Klasis Priangan, halo. Ada adik-adik dari Klasis Bekasi, hai. Ada adik-adik dari Klasis Cirebon, halo. Ada adik-adik dari Klasis Bogor, halo. Dan yang terakhir, ada adik-adik dari Klasis Purwakarta, hai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk Kak Cika mau ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, siapa yang senang bisa bertemu dengan hari Minggu lagi? Yuk, Kak Cika mau ajak adik-adik semua, kita mau angkat satu pujian, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami bisa berkumpul memuji nama-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati teman Yohana, berkati teman-teman Yohana, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang masih semangat? Masih pada semangat dong ya, masih pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Cika mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi. Yesus itulah satu-satunya. Dia berjanji akan kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk dipersiapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan juga alat tulisnya. Dan juga jangan lupa untuk persiapkan hatinya adik-adik. Kita sama-sama panggil pelayan firman kita, Kak Lucy.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya dalam ibadah ini. Perkenalkan, kakak namanya Kak Uci. Nah, kakak yang akan membawakan firman untuk minggu hari ini. Nah, adik-adik, untuk hari ini sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini, telah membangunkan kami pagi hari agar kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu, kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab dia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memang memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Kepada nasihatmu untuk menjawab rakyat itu." Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikul kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah kamu harus kukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan ke kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, 'Kembalilah kepadaku pada hari lusa.' Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, 'Menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, 'Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu.'
ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabem menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabem mengutus Adoroman yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabem hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri dari Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel merontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabem datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabem, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada sesamanya, Abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabem, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Adik-adik, hari ini Kak Uci mau cerita tentang Rehabeam, kerajaan Israel terpecah, yang terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24 yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita loh. Nah, sebelum Kak Uci mau bercerita nih adik-adik, Kak Uci mau tampilin video dulu nih adik-adik. Yuk kita lihat videonya. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba, ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi, saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya, Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata, ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya, tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Lala suka bermain game di gadget. Ia mendandani Putri Ivone, memilih baju, sepatu, juga perhiasan. Tetapi, kapanpun, dimanapun, Lala selalu memikirkan Putri Ivone. Lala ingin bermain game lebih lama. Lala sudah menata isi gudang. Nah, nyaman kan? Dia bisa main gadget tanpa ketahuan. Lala terus bermain gadget sampai lupa waktu.
Ayah, ibu, dan Raka mencari Lala, tetapi Lala tidak ketemu. Mereka pulang dengan bingung. "Hei, bukankah itu sandal Kak Lala?" seru Raka. Sepertinya Lala tidak keluar rumah. Ruangan yang belum mereka periksa adalah gudang. "Ya ampun, Lala," oke ibu. Ayah geleng-geleng kepala. "Gara-gara gadget nih." "Maafkan Lala," ujar Lala. "Terlalu lama bermain gadget, kesehatan mata kalian bisa terganggu," ujar ayah. "Tubuh kalian juga jadi malas bergerak," timpal ibu. "Main lompat tali tentu lebih sehat. Juga masih banyak loh permainan asik lainnya." Tanpa gadget, Lala bisa kok membuat kostum. Bermain gadget hanya sesuai dengan jadwal. Anak jagoan, kreatif, dan pintar mengatur waktu. Adik-adik udah lihat kan video yang udah Kak Uci tampilin? Nah adik-adik, Lala ini dia udah dinasehatin nih sama mama papanya supaya nggak di depan kipas angin, supaya nggak makan es krim, supaya nggak terlalu banyak main gadget. Tapi ternyata apa nih adik-adik? Lala masuk angin, terus abis gitu Lalanya sakit tenggorokan saat dia makan es krim yang banyak sekali. Padahal ya adik-adik ya, papahnya tuh sudah kasih tahu ke Lala, "Lala jangan terlalu banyak makan es krim, nanti tenggorokan Lala sakit." Tapi apa yang Lala lakukan? Lala malah ngedumel. Lala marah-marah dalam hati, "Ah papa, masa nggak boleh sih makan es krim banyak? Kan aku lagi kepanasan." Nah lalu Lala juga tidak mendengarkan nasihat mamahnya kalau tidak boleh terlalu lama bermain gadget, bermain handphone loh adik-adik. Ternyata Lala bandel. Lala nggak dengerin nih nasihat mamanya. Dia ke gudang untuk diam-diam bermain gadget. Akhirnya dia ketiduran di gudang dan dia dicari oleh semua orang. Tetapi akhirnya Lala ketemu juga nih adik-adik di dalam gudang. Akhirnya dari semua hal yang Lala lakukan, dari dia karena kegerahan nih menghadap kipas angin, memakan es krim yang banyak sekali, lalu bermain gadget, akhirnya Lala sadar kalau Lala salah dan Lala tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Lala sakit dan Lala ketiduran di gudang. Lalu mata Lala sakit juga tuh karena sering bermain gadget. Main gadget itu ada waktunya adik-adik. Nanti mama dan papa sendiri yang akan memberikan waktunya. Nah itulah adik-adik yang Lala lakukan karena Lala tidak mendengarkan nasihat mama dan papahnya. Jadinya Lala jadi sakit deh tenggorokannya. Jadinya matanya Lala jadi sakit deh karena tidak mendengarkan nasihat papa dan mamanya. Adik-adik yang terkasih, kita harus belajar nih untuk mendengarkan nasihat yang bijak, nasihat yang baik yang diberikan oleh mama papa, opa oma, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita. Karena kalau kita salah mendengarkan nasihat, kita salah bertindak, kita salah melakukan nasihat yang udah diberikan kepada kita, dampaknya akan buruk sekali adik-adik. Kita belajar yuk dari kesalahan Lala yang gak mau mendengar nasihat mama dan papahnya nih adik-adik. Akhirnya Lalanya jadi sakit deh karena tidak mendengarkan nasihat mama dan papahnya adik-adik. Nah adik-adik, dalam cerita Alkitab hari ini kita juga belajar dari kesalahan seorang raja yang bernama Rehabeam. Rehabeam itu siapa sih Kak Uci? Nah adik-adik, Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo. Saat Raja Salomo meninggal, tahtanya turun ke anaknya yaitu Rehabeam. Dalam silsilah memang Rehabeam lah yang akan meneruskan kepemimpinan Raja Salomo adik-adik. Adik-adik, saat Rehabeam dinobatkan menjadi raja atas bangsa Israel, Yerobeam dan bangsa Israel meminta untuk Rehabeam tidak memberatkan pekerjaan mereka karena mereka sudah sangat lelah. Mereka sudah sangat bekerja dengan berlebihan adik-adik.
Nah adik-adik, Rehabeam meminta waktu 2 hari kepada Yerobeam dan bangsa Israel untuk memikirkan permintaan mereka tersebut. Adik-adik, dalam waktu 2 hari itu Rehabeam meminta nasihat kepada tua-tua yang sudah mendampingi ayahnya, yaitu Raja Salomo. Para tua-tua itu menasihatkan Rehabeam untuk mendengarkan kata-kata rakyat, untuk mengabulkan permintaan rakyat. Agar apa? Agar rakyat setia kepada Rehabeam, agar rakyat mau bekerja dengan Rehabeam. Tetapi adik-adik, Rehabeam mengabaikan nasihat tua-tua tersebut. Rehabeam kemudian meminta nasihat kepada orang-orang sebayanya, kepada orang-orang yang seumuran sama dia, orang-orang muda yang sebaya dengan Rehabeam. Tetapi adik-adik, yang justru disarankan oleh orang-orang muda itu adalah agar Rehabeam menjadi raja yang tegas kepada para rakyatnya. Orang-orang muda ini memberi saran kepada Rehabeam agar Rehabeam bertindak lebih keras lagi, bertindak lebih tegas lagi, agar bisa menunjukkan bahwa Rehabeam adalah raja rakyat itu. Tanpa pikir panjang lagi adik-adik, Rehabeam pun melakukan nasihat-nasihat para muda-muda itu. Rehabeam tidak mendengarkan nasihat para tua-tuanya adik-adik. Rehabeam mendengarkan nasihat orang-orang muda yang sebayanya dengan dia. Nah adik-adik, supaya Rehabeam bisa menunjukkan bahwa ia raja, ia harus tegas kepada rakyatnya adik-adik. Terlebih lagi adik-adik, Rehabeam tidak datang kepada Allah untuk meminta penyertaan, untuk meminta bimbingan pada Allah, supaya Rehabeam dapat menjadi raja yang disenangi oleh rakyatnya, supaya rakyatnya juga dapat bekerja dengan Rehabeam. Tapi apa adik-adik, Rehabeam tidak datang kepada Allah. Akhirnya apa adik-adik? Rakyat pun memberontak atas keputusan Rehabeam. Pada akhirnya 10 suku pun bergabung pergi memisahkan diri dari 2 suku lainnya. Kerajaan Israel pun menjadi terpecah. 10 suku di utara membentuk kerajaan Israel, sedangkan 2 suku lainnya membentuk kerajaan Yehuda. Nah adik-adik, demikianlah terjadi perpecahan di antara bangsa Israel akibat Rehabeam yang tidak mau mendengarkan nasihat tua-tua. Nah adik-adik, kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua kita loh. Dari cerita Lala tadi, lalu cerita Rehabeam, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita, opa oma kita, dan keluarga kita, serta teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mendengarkan nasihat yang baik, nasihat yang dapat memperbaharui diri kita adik-adik. Kalau kita mendengarkan nasihat, pikirkan baik-baik. Apakah nasihat ini baik untuk kita atau nasihat ini tidak baik untuk kita? Apakah nasihat ini membawa kita banyak teman, membawa kita bisa bergabung dengan orang-orang di sekeliling kita, atau nasihat ini malah membawa kita menjadi anak-anak yang tidak disenangi sikapnya oleh orang-orang sekitar atau Allah? Adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan nasihat, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan. Apakah nasihat yang diberikan kepada kita itu sudah baik atau belum? Nah adik-adik, dengar cerita Rehabeam tadi, ia mendengarkan nasihat tapi ia tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Rakyat memberontak dan akhirnya terpecah negerinya. Makanya adik-adik, kita harus memohon bimbingan Tuhan dalam keadaan apapun. Mendengar nasihat siapapun, tetapi kita harus bisa memilih apakah nasihat itu baik untuk kita atau tidak. Apakah nasihat itu berdampak baik untuk kita atau tidak. Nah adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan nasihat, yang tadi Kak Uci bilang apa? Kita harus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan juga membimbing kita dalam kita
menjalankan nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita. Semoga adik-adik dapat mendengarkan nasihat orang tua kita, papa mama, opa oma, keluarga, teman sekitar, orang-orang di sekeliling kita dengan bijak ya adik-adik ya. Makalah dengarkanlah nasihat dengan bijak supaya kita dapat melakukan hal bijak juga adik-adik. Nah adik-adik, semoga hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang senantiasa dijalani oleh kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat anak-anak-Mu lakukan di kehidupan sehari-harinya. Biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mendengarkan nasihat-nasihat dengan bijak, agar anak-anak-Mu juga dapat memohon kepadamu atas penyertaan-Mu dalam menjalani nasihat tersebut. Buatlah kami anak-anak-Mu ini selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Buatlah kami anak-anak-Mu ini selalu berserah kepada Engkau ya Allah. Inilah doa kami, kiranya Engkau menyertai papa mama, seluruh keluarga kami, guru-guru sekolah minggu kami. Engkau memberkati mereka, berilah mereka kesehatan serta kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Terima kasih ya Allah. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik. Terima kasih Kak Lucy untuk membawakan firman pada pagi hari ini. Nah adik-adik, begitu banyak berkat ya yang Tuhan telah beri untuk kita. Yuk sekarang Kak Cika mau ajak kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian bersyukur. Berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini yang kami berikan sedikit dari milik kami, kiranya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Kak Cika mau ajak adik-adik kembali untuk angkat satu pujian tema, judulnya TAAT, taat. Yuk kita sama-sama angkat pujian itu dengan penuh semangat dan sukacita. Adik-adik, jadilah anak-anak yang bijak dalam mendengarkan nasihat-nasihat dari orang sekeliling kita. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan setelah mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang di sekeliling kita. Agar Tuhan membimbing kita, agar Tuhan tetap menyertai kita dalam kita melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Maka terimalah berkat yang akan diberikan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita pada minggu pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada adik-adik, mama papa, opa oma, dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan selesai. Kak Cika juga mau ingatkan untuk tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan juga membawa hand sanitizer kemanapun adik-adik, kakak-kakak, oma opa, dan papa mau pergi. Lindungi diri sendiri dan juga keluarga. Adik-adik, sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.